Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya tukang stiker. Ini saya mau ngejelasin di sini peralatan atau kunci-kunci yang harus dipunya tukang stiker gitu ya guys. Buat mempermudah pekerjaan gitu ya guys. Di sini ada banyak ini, ya lumayan banyak. Ada yang kurang juga sih alat-alatnya. Cuman ya adanya segini ya nanti saya jelasin satu-satu ya guys. Yang pertama di sini ada ini nih squeegee ini. Kalau bahasa Inggrisnya namanya squeegee, kalau orang stiker namanya kadang ada namanya rakal, ada KP. Cuman ini bahannya lentur guys, kayak ada karet-karet gitu. Ini ada lapisan ininya nih, lapisan kain. Fungsinya buat ke bodi mobil itu biar gak baret gitu, biar licin gitu. Jadi nanti ngegosok stiker itu jadi licin gitu, jadi nggak kegores ke stikernya gitu. Ini namanya squeegee. Ini harus punya, ini pasti harus punya. Kalau ini namanya sama juga, cuman ini buat kayak kaca film kayaknya. Ini jarang dipakai sih kalau buat stiker, paling buat kaca film. Terus di sini ada sarung tangan ini. Ini sarung tangan khusus buat buat masang kayak lekukan itu ya, lekukan kayak contohnya ini nih. Nah, lekukan ini handle pintu itu kan harus pakai sarung tangan. Kalau gak pakai sarung tangan itu kan jadi nggak licin gitu. Kalau pakai sarung tangan kan jadi licin. Kalau ini sarung tangannya bagus, lumayan bagus gitu, soalnya khusus buat masang stiker, nggak ada bulu-bulunya yang nempel di stiker gitu. Ada sarung tangan. Terus ini ada ini nih ya, ini ada magnet guys. Nah, magnet ada dua ini magnetnya ini, every Denison. Ini magnet fungsinya buat nahan bahan guys, nahan bahan. Contohnya gini ya, ini kan bahan, biar nempel ke sini gimana gitu, tempelin aja magnet gini tuh. Ini fungsinya gini kalau magnet ya, pahamnya di sini guys. Oke, saya cepat lanjut lagi guys. Nah, di sini ada pisau juga. Di sini ada pisau. Ini pisaunya lumayan tajam ya. Sudutnya tajam banget gitu. Kalau buat motong enak ini. Kalau motong-motong kayak yang ngumpet-ngumpet gitu, kalau pakai ini enak. Kenal gitu kalau pakai ini. Sama ini ada cadangan pisaunya gitu. Kalau misalkan ini udah habis diganti sama ini. Ini merek pisaunya ini ya guys, SDI. SDI kalau mau pengen beli gitu, cari aja nama mereknya, ini SDI. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini di sini ada ini. Aneh ya, ini alatnya fungsinya buat apa gitu ya. Nah, di sini saya mau ngasih tahu fungsinya alat kayak gini buat apa gitu. Di sini saya mau praktekin ya guys, liatin ya. Nah, di sini ada tempelan stiker. Tadi saya udah nempel stiker, cuman belum dipotong. Di sini saya mau motong guys. Jadi ini kan depan sambungan panel pintu ya guys. Jadi motong itu nanti kan yang dipasang ini pintunya. Jadi kalau motong itu nanti di sini, jangan di sini. Nanti putihnya kelihatan. Misalkan ini kan putih, ininya hitam misalkan.
nanti si putihnya itu kelihatan kalau di sini. Cuman kan kalau warnanya hitam putih ke hitam, hitam ke putih, jadi kelihatan banget walaupun lubang kecil gitu. Jadi motongnya di sini guys, sini deh, di apa namanya, di ujung panel yang sampingnya di sini kelihatan ya guys. Nah gitu ya guys. Nah ini kan stikernya cuman contoh doang. Kalau misalkan lagi masang yang beneran gitu, yang gede gitu, ini saran saya ya, ini harus pakai sunlight guys, pakai sunlight. Kenapa? Biar ini apa namanya, pernis ini, kadang kalau pernis yang udah agak lama gitu catnya, pernisnya kadang pernisnya ngikut, jadi apa namanya, resiko gitu, jadi apa namanya ya, kurang bagus gitu. Nanti kalau bisa sih pakai sunlight biar pernisnya gak ngikut itu. Tuh dicopot. Nah udah gini kan ada ini. Nah ini di sini, ini dimasukin di sini. Ini kan ada sudut ininya guys, ini dimasukin di sini guys. Tuh guys, jadi si apa namanya, si ujung stiker itu jadi masuk ke dalam gitu guys. Udah gitu nanti dipanasin sama hot gun guys ya, sama hot gun, terus sampai apa namanya, ujung sini, nyampe ujung sini, nyampe atas kalau beneran masang gitu. Oh ini kan buat contoh doang, paham ya guys sampai sini. Nah sekarang lanjut ke sini lagi guys. Nah di sini lagi, ini udah tadi. Oh ini ada ini tah. Nah ini buat ini nyungkil guys, fungsinya buat nyungkil kayak ini, kayak nyungkil apa namanya, kayak buat nyungkil kayak contoh kayak gini nih. Kan di sini kadang suka ada apa namanya, bentar ya, liatin dulu. Di sini nih guys, ini cuman kan ini udah dicopot. Nah buat nyungkil ini guys, kalau masang atap gitu, atap ininya harus dicopot. Kadang ada yang karet, kadang ada yang plastik, ininya dicopot. Fungsinya buat apa? Buat ini masuk ke dalam supaya nggak resiko ngangkat gitu ya. Kalau masuk ke dalam kan kelihatannya rapi gitu, kuat gitu. Soalnya masuk ke dalam ketumbuk itu lagi yang grill ini nih, palang ini ya, itu fungsinya. Terus ini guys, lanjut lagi guys. Di sini ada apa lagi nih? Nah ada ini udah ini ada, oh ini double tip 3M, ini double tip 3M. Ini lumayan bagus ya guys kalau buat apa namanya, emblem gitu. Contohnya ini ya, emblem. Ini ada emblem logo yang udah dicopot. Nih. Aduh. Santuy. Ini guys. Bentar ya guys. Ini kan pakai double tip guys dalamnya. Kayak ini nih. Kayak emblem ini. Nah, ini nempelinnya pakai ini guys. Pakai double tip ini ditempel ke sini. Nanti nah kelihatan ini double tip bekasnya ini. Tuh. Kelihatan ya guys. Nah ini double tip fungsinya buat nempel kayak apa namanya, tulisan yang apa namanya, emblem gitu, tulisan mobil yang ada di itu, logo. Nah terus ada ini guys. Nah
apa cungkilan kayak gini. Nah ini fungsinya ini nih sama ini nih, sama ini dua. Ini pertanyaannya, ini fungsinya buat apa gitu, kayak kan kecil gitu, kayak apa ya, buat apa ya. Nah di sini ini ada fungsinya juga guys. Saya mau ngasih apa namanya, mau ngasih caranya ya buat makainya gimana. Bentar ya. Nah kadang kan di bodi mobil itu kan ada karet ya guys. Ini karet, ini nih karet, supaya masuk ke dalam gimana gitu ya guys. Ini kan nanti kalau misalkan atap mobil dipasang kan, dipotong di sini. Motongnya jangan mepet di sini guys, teman-teman. Jadi motongnya jangan di sini nih, jangan di sini nih. Saran saya motongnya itu di sini, lebihin lah 2 mili atau 3 mili gitu. Ya motongnya ini saya potong nih, contoh saya potong. Nah terus gini copot, karena ada lebihnya ya guys. Nah fungsi ini sama ini gini nih. Jadi saya sih agak susah tangannya, gimana ya. Ini dicongkel ke sini tuh, dicongkel. Terus kalau kan ini saya tangannya ada satu yang kanan buat megang ini besi, yang satu buat megang HP. Nggak ada yang megangin soalnya. Kalau biasanya yang kiri buat megang yang merah tadi, cungkilan yang merah. Nah udah gini, terus dimasukin ini sama ini nih guys, tuh sini, atau misalkan langsung gini. Nah gini guys, jadi si stikernya itu masuk ke dalam tuh. Jadi nggak ada resiko buat ngangkat gitu guys. Ini sekedar contoh guys, tuh kan. Jadi kelihatannya rapi, tapi banyak gelembung-gelembungnya soalnya belum dibersihin. Oh ini kalau masang stiker itu saran saya itu yang harus diperhatiin itu kayak debu-debu guys, debu-debu gini nih. Ini debu, soalnya kan banyak debu. Kalau saran saya, kalau sebelum masang, debu yang harus diperhatiin itu harus bersih gitu. Pokoknya harus bersih banget, debunya harus hilang. Kalau bisa dicuci dulu mobilnya, terus dihilangin gitu debu-debunya. Nah udah gitu dihilangin gitu. Kalau debu kan susah dihilanginnya gitu. Kalau misalnya udah gini, debu kan susah ya, paling harus dicopot lagi, di ini debunya diangkat gitu. Kalau gelembung kan mesti bisa diakalin. Kalau gelembung ditusuk. Kalau ngakalin gelembung gitu ditusuk. Misalkan ini gelembung ditusuk gitu. Kalau debu kan susah. Kalau debu ya gitu guys penjelasan dari saya. Terus di sini ada apa lagi? Ini juga sama, ini buat nyungkil masukin stiker ke sudut-sudut yang ngumpet yang ngumpet gitu guys. Di sini ada ini. Nah ini buat pisau. Ini pisau guys, every edition. Ini pisau buat motong bahan guys. Kalau misalkan motong bahan, saya praktekin ya, bentar ya. Nah ini kan mau dipotong bahan. Ini gini guys, ini dimasukin di sini.
Ntar ya, agak susah duh guys, sorry. Ini kan gini, masukin di sini guys. Jadi motong sendiri, motong sendiri. Jadi ya gampang gitu, pisaunya nggak ke lantai gitu, jadi tinggal seret gitu, tuh kan copot. Nah terus buat motong ngebelah tengah, pengen motong tapi terus fungsinya ini pengen motong lindernya doang gitu guys, pengen motong misalkan nggak ininya biar gak kepotong gimana, tapi kadang kan pemasang stiker kadang ininya tengahnya dibelah, sama juga cuman ini diangkat dulu guys, sama juga cuman lindernya, kertasnya gitu diangkat dulu guys, bentar ya. Nah gini nih, udah keangkat kan gini, ini dimasukin, nah terus ditarik, wah sorry guys, sorry jadi kepotong ini guys, sorry, salah, kurang profesional ini, gagal paham, gagal fokus. Harus gini nih, lubangnya harus stikernya harus ngangkat, terus ininya dimasukin ke sini, kelihatan nih guys, kelihatan, terus ditarik guys, bentar. Udah gitu kan. Nah, kadang kalau kap mesin kadang suka dibelah-belah gini, kalau tukang stiker masangnya kap mesin. Nah harus dibelah-belah gini, nanti ditempel gini, misalkan contoh mau masang kap mesin biar enggak sekaligus, jadi sebelah gini contohnya, tengahnya dulu, udah gitu samping tuh, terus ke samping lagi, gitu guys. Jadi ceritanya ya guys, penjelasannya gitu. Ini kalau misalkan pintu mobil, ujung pintu mobil ini gini guys, sama kayak yang tadi pintu depan, motongnya itu di sini. Nah gitu ya guys, terus ininya dicopot, terus pakai ini. Kalau pintu ini kan bisa dibuka, nggak harus pakai ini sih, pakai ini juga, pakai tangan juga bisa dimasukin tuh kan, jadi jadi kan, ini jadi lurus gitu, jadi ngemal gitu, jadi garisnya lurus gitu kalau ngikutin body kayak gini motongnya. Nah segitu guys, yang bisa saya jelasin. Jadi yang harus dipunya itu ya kayak alat-alat buat tukang stiker itu, yang dipunya itu ya kayak gini guys, kayak ini. Kalau misalkan ini kan saya juga lupa lagi namanya, ya kayak kain gitu, kayak gini, fungsinya buat ini gitu, ngelapisin squeegee, KP, rakel, fungsinya buat ngelapisin itu biar stikernya nggak lecet gitu, biar stikernya nggak lecet. Terus ada kadang ada benang tarik juga, ada yang dipotong pakai benang buat kalau motong lurus gitu kan. Itu kan kalau misalkan panjang motongnya lurus gitu, kadang kan kalau pakai tangan kadang ngerewat
nggak lurus gitu, lewat gitu, ngerewat gitu kalau pakai tangan. Nah itu biasanya kalau orang-orang yang apa namanya, yang profesional itu pakai benang. Jadi yang pertama ke bodi mobil gak ngegores, terus ya hasilnya bagus kalau pakai benang tarik pisaunya. Jadi dipotongnya pakai benang guys, pakai benang ditarik. Terus cara motong nih guys, saya mau ngejelasin cara motong di bodi mobil ya guys. Jadi apa namanya, pisaunya itu, si ujung pisau ini nih harus tajam banget gitu. Soalnya harus tajam, kalau gak tajam ke bodi mobilnya jadi apa namanya, jadi kegores. Jadi motongnya gini guys, kalau motong di bodi mobil, saya apa namanya, saya kasih saran nih guys, saya juga masih belajar gini ya guys. Jadi si tangan itu jadi ngambang gitu, jadi gimana ya, nggak terlalu neken, yang penting kena gitu, cuman pisaunya tajam. Ini nih, bismillahirrahmanirrahim, yang penting tajam guys. Kita lihat ya kegores gak ya. Kita lihat guys, tuh kan nggak ada ya, kita gores kan, nggak ada goresan ya. Cukup segitu ya guys ya, barangkali bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dulu dari saya, barangkali ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam Red Lovers.